pertama itu penggunaan produk. Bila konsumen merasa bahwa suatu produk berguna bagi dirinya, maka minat pakai konsumen terhadap produk tersebut akan besar. Yang kedua itu nilai produk berdasarkan usaha konsumennya. Yang misalnya itu ke tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya. Yang ketiga itu nilai produk berdasarkan kepemilikan. Nah, post purchase itu merupakan perilaku yang dilakukan konsumen setelah melakukan pembelian produk. Ketika produk sesuai yang diharapkan, produk akan memiliki nilai positif bagi konsumen, dan sebaliknya produk yang akan memiliki nilai negatif ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen yang mendapatkan manfaat dan kepuasan terhadap produk kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang, dan konsumen yang tidak puas akan mencari produk penggantinya lainnya. Perilaku pasca pembelian itu yang pertama ada disonansi. Disonansi adalah kondisi yang timbul akibat ketidakpuasan konsumen terhadap keputusan pembelian. Yang kedua itu adalah penggunaan produk dan ketidakpenggunaan produk, di mana penggunaan produk itu terjadi akibat produk yang menjadi kebutuhannya. Kalau yang tidak digunakan adalah kondisi ketika produk dengan situasi yang sesuai yang dia inginkan saja. Terus ada evaluasi. Evaluasi adalah kondisi konsumen dalam mengalami kepuasan atau ketidakpuasan dalam pembelian. Terus itu ada respon konsumen. Respon konsumen itu adalah yang ada mengulang pembelian, ada beralih merek, atau berhenti dalam pembelian tersebut. Selanjutnya disonansi pasca pembelian. Yang pertama ada konsep, yaitu reaksi konsumen yang umum setelah membuat keputusan yang sulit dan relatif permanen. Yang kedua, disonansi fungsi, ada tingkat komitmen atau keputusan yang tidak dapat ditarik lagi, pentingnya keputusan bagi konsumen, kesulitan memilih di antara alternatif, dan kecenderungan individu untuk mengalami kecemasan. Yang ketiga, ada keputusan untuk mengurangi disonansi, meningkatkan keinginan merek yang dibeli, mengurangi keinginan dan dari alternatif yang ditolak, kurangi pentingnya keputusan pembelian, dan mengembalikan keputusan pembelian atau mengembalikan produk sebelum digunakan. Pada tahap evaluasi pembelian, apabila konsumen merasakan suatu ketidaknyamanan seperti keraguan karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan harapan, maka konsumen mengalami post-purchase dissonance. Di sini untuk sebuah konsep yang sangat mirip dengan disonansi pasca pembelian adalah rasa bersalah konsumsi. Rasa bersalah konsumsi terjadi ketika emosi negatif atau perasaan bersalah dibangkitkan oleh penggunaan produk atau layanan. Di sini ada satu contoh, ketika kita harus menghitung kalori lebih banyak dari sebelumnya. Saya masih membeli es krim sundae misalnya sesekali, tapi kegembiraan makan es krim mungkin akan selamanya terhubung dengan rasa bersalah karena makan sesuatu yang tidak sehat. Ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa sebagian besar produk membuat saya merasa baik dan buruknya pada saat yang bersamaan. Ini saya akan menjelaskan tentang slide 6, yaitu tentang penggunaan produk dan produk tidak digunakan. Penggunaan produk memahami bagaimana konsumen menggunakan produk mereka untuk berbagai alasan. Kenapa? Secara nggak langsung konsumen tersebut produk tersebut menjadi sebagai kebutuhan. Jadi seperti sampo, sabun, pasta gigi, dan karena pemakaian itu secara rutin, jadi otomatis konsumen akan membeli. Dan untuk produk yang tidak digunanya produk terjadi ketika konsumen secara aktif memperoleh produk yang tidak digunakan untuk digunakan sedikit dengan penggunaan potensial berbeda dengan cara sampo dengan oli. Untuk pemakaiannya juga, kalau untuk sampo itu kan secara daily atau secara rutin, jadi ketika habis kita akan selalu membeli produk tersebut. Kalau oli itu kita membeli satu dirigen itu bisa dihabiskan dalam 3 bulan. Kenapa? Karena penggantian oli itu bukannya kita terlalu sering. Jadi ketika ada problem dalam kendaraan kita harus mengetahui apakah kita harus mengganti cek oli segala macam. Evaluasi pasca pembelian. Konsepnya adalah tahap setelah pembelian yang dipengaruhi oleh proses pembelian itu sendiri.
disonansi pasca pembelian, penggunaan produk, dan disposisi produk atau paket. Dalam evaluasi pasca konsumsi, konsumen akan mengalami baik kepuasan maupun ketidakpuasan. Proses evaluasi pasca pembelian itu sendiri merupakan apakah kinerja item tertentu sesuai dengan yang diharapkan, seperti dianggap superior atau karena beberapa alasan lainnya seperti kesukaan terhadap produk itu sendiri ataupun outlet. Tingkat kinerja yang dirasakan dapat secara nyata di atas tingkat yang diharapkan, di bawah tingkat yang diharapkan, atau pada tingkat yang diharapkan. Poin pertama, harapan kinerja yang rendah umumnya tidak akan menghasilkan kepuasan. Artinya mungkin konsumen tidak akan merasa kecewa ataupun melakukan komplain, tetapi kemungkinan akan mengurangi pembelian dan mencari alternatif lainnya. Poin yang kedua, jika produk di atas harapan kinerja yang diinginkan, maka akan menghasilkan kepuasan terhadap konsumen itu sendiri. Kepuasan dapat mengurangi tingkat pengambilan keputusan, yaitu pembelian yang memuaskan, memberi penghargaan, dan mendorong seseorang untuk melakukan pembelian ulang. Kepuasan juga dapat menimbulkan komunikasi dari mulut ke mulut yang positif terkait produk, sehingga dapat mengarah terhadap akuisisi pelanggan yang baru. Di sini ada tindakan pasca pembelian. Menurut Loden, apabila konsumen tidak memenuhi kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk tersebut, ia akan menghasilkan hal-hal yang negatif, seperti konsumen akan menunjukkan ketidakpuasannya seperti ucapan atau komunikasi yang tidak baik. Yang kedua, konsumen mungkin tidak akan membeli produk tersebut lagi. Dan yang ketiga, konsumen akan mengeluh kepada produk tersebut dan akan mengganti produk lain. Kepuasan adalah di suatu keadaan di mana pengharapan konsumen tidak sama atau lebih tinggi daripada kinerja yang diterimanya dari pemasar. Ada dua ketidakpuasan. Yang pertama mengambil tindakan, yang kedua tidak mengambil tindakan. Jika kita tidak mengambil tindakan, kurang menguntungkan sikap. Jika mengambil tindakan, yang pertama mengeluh kepada toko atau pabrik, yang kedua berhenti membeli merek itu atau di toko itu, dan yang ketiga terlibat dalam negatif dari mulut ke mulut, dan yang keempat mengeluh kepada pribadi atau pemerintah agensi, dan yang kelima mulai hukum tindakan. Slide selanjutnya itu ada strategi pemasaran dan konsumen yang tidak puas, yaitu menciptakan harapan yang masuk akal melalui upaya promosi. Yang kedua itu menjaga kualitas yang konsisten sehingga harapan yang wajar terpenuhi. Konsumen yang tidak puas cenderung terlibat dalam WOM negatif, dan karena WOM merupakan pengaruh yang kuat, satu konsumen yang tidak puas dapat menyebabkan efek riak atau multiplier dalam hal mengecilkan penjualan di masa depan. Ketika konsumen tidak puas, konsekuensi yang paling menguntungkan adalah bagi orang tersebut untuk mengkomunikasikan ketidakpuasan ini kepada perusahaan, tetapi tidak kepada orang lain. Keluhan semacam ini akan menciptakan perusahaan akan masalah. Memungkinkannya juga untuk memperbaiki jika perlu dan meminimalkan komunikasi negatif dari mulut ke mulut. Selanjutnya mengenai kepuasan pelanggan, pembelian ulang, dan komitmen pelanggan. Kepuasan merupakan pendorong penting loyalitas pelanggan. Ketika konsumen membeli sebuah produk dan produk tersebut sesuai apa yang diharapkan dan bahkan melebihi apa yang ia harapkan, maka akan tercipta rasa kepuasan dan kemungkinan besar akan terjadinya pembelian ulang. Bagi pemasar, menghasilkan pelanggan yang puas adalah hal yang penting, tetapi itu saja tidak cukup. Seharusnya yang menjadi tujuan utama adalah menciptakan atau menghasilkan pelanggan yang berkomitmen dan loyal terhadap merek.
Selanjutnya mengenai bagaimana loyalitas merek ini muncul. Yang pertama itu ada identifikasi merek. Pada proses ini seseorang mengidentifikasi merek sebagai atribut yang melekat pada sebuah produk dan percaya bahwa merek mencerminkan dan memperkuat aspek dan konsep dirinya. Yang kedua ada kenyamanan merek. Pada kenyamanan merek ini merupakan keadaan psikologis di mana kecemasan konsumen terhadap produknya ini berkurang dan konsumen menikmati penggunaan produk. Dan yang ketiga ada kegembiraan merek. Kegembiraan merek ini terjadi ketika produk jauh di atas apa yang diharapkan konsumen, sehingga konsumen merasa terpuaskan terhadap penggunaan produk atau penggunaan layanan. 12 ini ada Pizza Hut. Hut Reward adalah program loyalitas pelanggan yang diluncurkan Pizza Hut. Program ini memungkinkan pelanggan memperoleh poin untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk pesanan seluler. Poin ini dikumpulkan melalui program online untuk mempersonalisasi penawaran dan promosi bagi pelanggan seluler ini. Penting untuk membedakan antara program yang hanya menghasilkan pembeli berulang dan program yang menghasilkan pelanggan yang berkomitmen dan loyal. Pelanggan yang berkomitmen memiliki ketertarikan emosional yang cukup kuat terhadap produk atau perusahaan menghasilkan pelanggan yang berkomitmen mengharuskan perusahaan secara berkonsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Program loyalitas dapat efektif dalam menghasilkan pelanggan yang berkomitmen jika mereka memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan.